Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat saja ya, terutama teman-teman dan juga tanaman-tanamannya. Nah, teman-teman, kali ini Bismillah, insya Allah saya akan mereview tentang Philodendron melanocrysum. Ya, di sini di depan teman-teman ini ada jenis melanocrysumnya, Philodendron yang memanjat ya. Jadi Philodendron itu apa ya namanya ya? Ciri khasnya dia memanjat naik ke atas dan punya akar angin. Nah, seperti itu. Nah, jadi reviewnya kali ini adalah waktu dulu saya beli dia ada 5 daun. Daun-daun besar seperti ini. Ini daunnya bisa dibilang remaja ya, daun remaja. Dia bisa memanjang lagi. Nah, jenisnya melano itu ada dua yang saya tahu. Dia ada yang narrow dan dia juga ada yang biasa. Nah, yang saya miliki ini adalah melano jenis biasa ya. Kalau narrow itu daunnya panjang dan ramping dianya. Nah, kalau melano yang biasa dia daunnya gemuk. Nah, gemuk ya, kiri kanannya gemuk tapi bisa panjang juga. Ini bisa besar lagi nih teman-teman. Dulu waktu saya memiliki ini, saya punya 5 daun sebesar ini. Nah, berbulan-bulan saya pelihara, tapi kok daunnya dia semakin ke atas tidak semakin besar gitu kan. Emang kualitas Philodendron itu kalau misalkan dia sehat, daun semakin meninggi, daun baru dan baru lagi dia akan semakin membesar gitu kan. Tapi kok ini malah mengecil. Nah, di sini bisa karena dari medianya atau bisa karena dia mungkin lagi sakit saat pemotongan atau stek fresh cuttingnya. Nah, itu bisa dari kemungkinan dua itu. Tapi setelah saya lihat-lihat ternyata betul dia pertama fresh cutting dan yang kedua adalah medianya tidak poros. Akhirnya saya ganti media yang poros, yaitu sekam bakar, fermentasi dan juga humus bambu ya. Ini poros banget tuh. Kalau poros itu diginin dia tidak ada airnya dan dipencet itu lembek langsung buyar gitu ya. Nah, ketika sudah lama-lama akhirnya meninggi, daunnya makin kecil. Yang saya lihat adalah pertama kali yaitu akarnya teman-teman. Akarnya makin ke atas kok makin hilang gitu, akar anginnya tidak nempel. Biasanya kalau Philodendron itu yang akarnya sehat, dia akar anginan akan nempel ke turus-turusnya atau nempel ke pohon ya di sekeliling mereka. Agar apa? Agar mereka mencari sinar matahari ke atas. Semakin tinggi semakin membesar dan dia sangat sehat. Tapi di sini lihat teman-teman, ini daun kedua ya, daun kedua. Daun pertamanya sudah layu, sudah mati, saya buang, saya potong. Ini daun kedua, dia tidak sempurna. Ini ada daun yang ketiga ya, daun ketiga dari awal. Ini juga tidak sempurna dan ini daun yang baru. Nah, ini daun baru setelah saya potong tentunya. Seharusnya ini tidak setinggi ini, ada tinggi banget tuh. Lihat, ini ada fresh cuttingnya nih, potongannya dan saya cacah-cacah potongannya. Lihat di belakang sini, ini adalah potongannya. Lihat dari bawah ini tinggi banget kan, tinggi banget. Seharusnya setiap ruas ini ada daun-daunnya. Tapi daun yang saya miliki ketika belum dipotong di sini itu tidak sehat, mengecil akhirnya lama-lama kuning dan mati. Nah, itu pertama dari fresh cutting yang tidak sehat, lalu media tanam awalnya emang tidak bagus, itu yang saya pakai. Akhirnya saya gantilah menggunakan media tanam yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti itu. Ini ada berapa ruas nih? 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 ruas ini saya potong dan saya sisakan daun 1. Ini harusnya daun yang paling baru nih dari sebelum saya potong. Saya potong beraniin aja teman-teman. Jadi kalau di rumah itu ada yang sakit itu beranikan untuk potong stek. Lalu diberi betadine atau dikering-keringkan ya hasil potongannya tadi ya.
Nah akhirnya, nah di sini itu sebetulnya ada seperti akar angin sedikit, tapinya akar anginnya diberhentikan aja. Jadi panjangnya itu sebetulnya sampai ke bawah sini. Ini ada 2 ruas. Kalau satu saya nggak berani ya, akhirnya saya buat 2 ruas ini. Ya ini alhamdulillah sudah sehat nih, udah hampir 1,5 bulan ini sudah sehat. Nah setelah dipotong, setelah diganti tanaman medianya, maksudnya dia kembali sehat lagi. Lihat contoh tanaman philodendron yang sehat adalah dia mengeluarkan akar angin di sini nih. Nah akar angin lagi, dan pastinya dia akan nempel di akar angin. Nah ini daun-daun baru yang lagi latihan dari yang sakit tadi ya. Ini daun baru juga tuh. Saya biarkan saja di luar, akhirnya dia terkena ulet ya. Nah ini daun baru yang terakhir nih, daun barunya. Semakin lama semakin membesar kan teman-teman ya. Kecil, sedang, dan membesar. Nah alhamdulillahnya seperti itu. Dulu itu awal-awal ya mati terus gitu, daunnya mati terus, busuk. Akhirnya saya potong aja. Nah, yang besar lama-lama menjadi besar ini ya. Ini lihat tinggi sekali, tidak sehat awalnya. Nah tapi jangan bersedih hati ketika teman-teman menemukan akar angin yang sudah nempel seperti ini. Walaupun bawahnya ini tidak ada akar lagi, dia bisa survive sendiri, dia bisa makan sendiri ya. Ini jenisnya epiphyt, dia bisa makan sendiri. Dia makannya dari sini nih, akar ini. Kalau misalkan di bawahnya agak tidak bagus atau kering, dia bisa menyimpan makanan-makanan di sini. Asalkan dia harus basah juga di sininya nih teman-teman. Harus basah, harus ada nutrisi makanan juga. Makanya saya menggunakan serabut kelapa turus ini ya. Dia menyimpan air kalau misalkan kena hujan. Dan juga jenis tanaman Melanocrysum itu dia tidak boleh terkena matahari langsung. Dia akan gosong karena daun awalnya itu sangat tipis teman-teman. Ya rata-rata tanaman-tanaman itu tidak boleh terkena matahari langsung ya. Boleh terkena matahari pagi atau sore. Jadi jangan sampai terkena matahari terlalu terik, nanti khawatir daun barunya gosong dan tidak sempurna. Nah di sini teman-teman, alhamdulillah ketika dipotong ternyata bukan hanya satu ruas saja nih yang tumbuh daun. Dia ada daun aktif lagi, ada 3 nih, 1, 2, 3. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika dipotong teman-teman akan mati. Nah alhamdulillah di sini dengan penanganan yang maksimal, di sini ada 3 ruas nih, 1, 2, 3. Nanti ini akan tumbuh bersamaan yang 2 ini. Nah seperti itu. Gimana teman-teman? Jadi merawat tanaman itu harus ekstra ya. Dia juga makhluk hidup. Teman-teman jangan sampai lupa ya. Karena ketika teman-teman lupa, maka dia akan mengalami sakit ya. Tapi kalau teman-teman terus merawatnya, mereka akan indah lagi. Nah di sini juga ada teman-teman nih. Ini hasil cacahan-cacahan tadi dari bonggol-bonggolnya itu. Nah ini saya diamkan saja. Alhamdulillah dia bagus lagi ya. Ini disimpan di belakang kebun. Ini juga nih hasil cacahan-cacahan dari bonggol, ternyata bisa ya. Mudah sekali ternyata teman-teman merawat Melanocrysum. Karena Melanocrysum itu seperti apa ya namanya, pilo-pilo yang mudah juga di Indonesia. Nah di sini juga ternyata Melanocrysum ini bukanlah hasil, maksudnya bukan apa ya namanya bukan asli Indonesia ya. Kalau saya baca sih asli Kolombia, tapi suhu di Indonesia itu sangat bagus. Jadi beberapa tanaman-tanaman yang ada di luar negeri masuk ke Indonesia itu bisa memaksimalkan ya tumbuhnya. Jadi tapi belum tentu tanaman yang ada di Indonesia bisa sebagus ketika tanaman di luar negeri masuk ke Indonesia. Nah seperti itu. Mungkin kalau ada tanggapan lain, ada komentar lain, silakan kita berbagi pembelajaran ini ya.
sama-sama suka tanaman. Semoga tanaman teman-teman di rumah sehat-sehat selalu dan teman-teman juga sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.